Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya ya. Di channel yang mengulas tentang realita di kehidupan di sekitar dan sebuah opini masyarakat dan yang mengulas tentang orang-orang yang memiliki halusinasi tingkat tinggi ya, alias doubler. Ya, salam sejahtera buat kita semua ya, dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Semoga kita semua ya selalu diberikan rahmat dan hidayah ya, dan dibukakan pintu rezekinya serta senantiasa diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Ya, apa kabar buat semua sahabat-sahabat saya ya. Ya, sudah lama saya tidak membuat postingan ya. Ya, kali ini topik pembahasan ya yang akan saya angkat itu adalah tentang harga beras naik ya, dan disertai dengan minyak goreng yang langka kembali. Ya, ada apa? Indonesia adalah negara terbesar ya, salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia ya. Bahkan beberapa periode ya, negara kita itu ya, negara Indonesia itu nomor 1 di dunia ya, penghasil kelapa sawit ya. Lalu kenapa minyak goreng ya langka lagi ya, dan harga minyak goreng naik ya? Ada apa? Di negara Indonesia ya, penghasil perkebunan kelapa sawit gitu ya, itu terbesar ada di beberapa provinsi gitu ya. Ada provinsi Riau ya, ada Kalimantan Tengah ya, Sumatera Utara, ada Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jambi ya, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, ada juga Aceh ya. Itu provinsi-provinsi yang ada di Indonesia yang menghasilkan ya perkebunan kelapa sawit ya. Lalu kenapa sekarang kelapa sawit ya? Kenapa minyak goreng ya sekarang ini langka lagi dan harganya naik lagi ya? Ada apa? Minyak kita ya, minyak goreng subsidi itu ya, yang harganya 14.000 ya, sekarang naik jadi 16.000 sampai 17.000 ya. Dan ada apa juga ya dengan harga beras yang sekarang harganya meroket ya, harganya naik, harga beras saat ini ya. Ya, mungkin dari segi faktor ya, dari beras pun ya, kenapa harga naik, dan di harga beras yang saat ini yang harganya naik ya, tapi para petani malah merugi ya. Kenapa harga naik ya, harga beras saat ini yang naik, tapi
para petani itu malah merugi. Kenapa? Ya. Harusnya harga beras naik, para petani itu harusnya cuannya lebih banyak, ya. Iya kan? Iya dong. Ya. Tapi kenapa malah sekarang para petani saat ini itu malah merugi, ya. Dan alasan ya kenapa harga beras naik itu mungkin para petani itu ingin mengurangi ya dari kerugian ya, untuk kerugian yang lebih besar lagi ya. Makanya harga beras saat ini naik ya. Itu untuk menutup kerugian ya, mengurangi, bukan menutup. Mengurangi kerugian dari pupuk ya, dari bahan-bahan ya. Kenapa harga pupuk subsidi itu susah ya dan langka ya? Kenapa? Nggak tahu juga ya. Akhirnya para petani memilih untuk membeli pupuk yang non subsidi ya, yang tentu saja harganya lebih mahal dari harga subsidi pemerintah. Ya, itu salah satu faktor ya yang memicu harga beras saat ini naik. Dan harusnya ya kita ya, para petani Indonesia ini harusnya benar-benar diperhatikan ya, lebih diperhatikan dari pertanian, dari utama dari padi ya. Dari bibitnya saja ya, bibit gabah kering ya, dari bibit padinya itu juga harganya juga naik ya. Dan iklim saat ini ya, karena kemarin hujan terus ya, disertai dengan ya ada beberapa disertai bencana ya, bencana banjir ya, angin, itu juga faktor ya, salah satu pemicu dari gagal panennya ya para petani kita ya. Jadi harga padi saat ini naik ya, tapi ya para petani malah rugi ya, masih merasakan kerugian dari panen hasil panen saat ini ya, panen padi saat ini. Ya harusnya Bapak Menteri Pertanian ya, Pak Syahrul Yassin Limpo ya, itu harusnya bisa ya menangani problem masalah tentang dari sektor pertanian ya, dari sektor pertanian padi ya. Memang ya dari tahun ke tahun ya harga beras naik ya, tapi yang paling parah itu tahun ini ya. Ya faktornya itu tadi ya, dari segi iklim cuaca ya, karena kemarin juga hujan terus dan disertai dengan badai angin ya, serta terdampak juga ya banjir. Dan salah satunya lagi juga karena memang bahan-bahan ya dari
petani padi kita ya itu kesulitan ya mendapatkan pupuk subsidi ya, karena kelangkaan dan susahnya mendapatkan pupuk subsidi pemerintah ya, akhirnya para petani kita akhirnya membeli pupuk yang non subsidi ya, jadinya apa, harganya ya mahal ya, lebih mahal dari harga pupuk subsidi pemerintah. Itu harusnya Bapak Menteri ya, Pak Menteri Pertanian itu harus segera melakukan evaluasi ya, dan mungkin kurang perhitungan juga ya dari menganalisa iklim ya, untuk mengantisipasi agar para petani kita ya itu tidak mengalami yang namanya kerugian besar ya. Dan padi itu ya beras ya. Beras itu suatu kebutuhan sehari-hari yang penting ya buat kita ya. Karena majunya ya sebuah negara itu dilihat dari salah satunya ya, dilihat dari sektor pertanian ya. Karena itu yang menghasilkan gizi ya, energi buat kita ya, untuk para masyarakat Indonesia ya. Itu beras itu adalah kebutuhan sehari-hari yang sangat penting buat kita ya. Jadi alangkah sayangnya ya kalau hasil padi kita ya itu menjadi menurun ya, dan dampaknya lagi untuk para petani kita ya itu menjadi mengalami kerugian ya, dari biaya proses ya dari awal ya, harga bibit gabah kering sampai pupuk dan lain-lain itu masih mengalami kerugian untuk para petani kita ya, petani padi ya. Semoga Bapak Menteri ya, Bapak Menteri Pertanian gitu ya maksudnya, yaitu Bapak Syahrul Yassin Limpo ya, bisa mengantisipasi ya, dan bisa melakukan evaluasi ke depannya ya, agar hal ini tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya, dan untuk juga menteri selanjutnya ya, hal ini ya, ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga ya. Jadi bisa lebih diperhatikan lagi di sektor pertanian kita gitu ya. Dari sektor pertanian apapun ya, karena negara kita itu tanahnya subur ya, mau menanam apapun juga kalau ya dari segi pupuknya dan lain-lainnya itu mudah ya, mudah didapatkan oleh para petani kita itu, dan harganya pun ya bisa tidak membuat para petani kita merugi. Itu kita ya, negara Indonesia itu sangat melimpah ya, dengan tanah yang subur ya, itu bisa menghasilkan
sayur mayur, bisa menghasilkan padi, buah-buahan, itu bisa melimpah, ya. Iya enggak? Iya kan? Apalagi ya, Indonesia itu terkenal ya, salah satu negara penghasil kelapa sawit nomor 1 di dunia, ya. Iya enggak? Tapi kenapa minyak goreng saja bisa langka lagi, ya? Harga minyak goreng sekarang harganya naik lagi. Ini ada apa, ya? Ada 10 provinsi terbesar ya penghasil kelapa sawit di Indonesia, ya. Tapi sampai ada istilah minyak goreng sekarang langka lagi, ya, dan harganya naik lagi. Ya bukan nggak mungkin ya, ini adalah sebuah permainan ya bagi orang-orang yang memiliki ya memiliki jabatan, memiliki uang yang melimpah. Dia bisa memainkan ya harga di pasaran. Tolong ini segera diatasi ya untuk Bapak Menteri Perdagangan ya, Bapak Zulkifli Hasan. Tolong segera ditindaklanjuti ya. Kalau sampai ya negara Indonesia ini ya sampai minyak goreng saja langka ya, itu terdengar lucu ya, dan ya lucu dan aneh ya, tapi ada nyata ya, ada ya kan, ada tapi terjadi ya. Iya, ada apa gitu loh ya. Ini para pemain-pemain minyak goreng ini harus segera diatasi ya, segera mungkin ya. Kasihan masyarakat kita gitu ya, masyarakat Indonesia tuh kasihan ya, sudah harga BBM naik ya, minyak goreng langka lagi ya. Ayo tolonglah ya, bantu masyarakat Indonesia ya, apalagi khusus masyarakat yang kalangan menengah ke bawah, tolong ya. Ya jadi semoga para petani kita ya, para petani padi ya, itu bisa diberikan ketabahan ya untuk saat ini ya. Jikalau hasil panennya ya itu masih mengalami kerugian ya, dan untuk minyak goreng saat ini ya, semoga semua sudah bisa kembali normal ya harganya. Dan buat para player ya, para pemain pemain harga minyak goreng saat ini ya, semoga bisa diberikan hidayah ya dan dikembalikan lagi harga minyak goreng dengan harga yang
seperti sedia kala ya, yaitu harga minyak goreng subsidi menjadi kembali lagi 14.000. Ya, mungkin saat ini cukup sekian dulu ya video dari saya. Lain kali kita sambung lagi ya. Kita di sini hanya mengeluarkan ya sebuah rasa gelisah kita ya, rasa prihatin kita, dan rasa apapun itu ya. Di sini hanya sifatnya untuk membangun ya, mengkritik suatu mengkritik kinerja ya seorang menteri dan mengkritik kepemerintahan itu bukan berarti kita membenci pemerintah ya, bukan. Tapi kita mengkritik untuk menjadikan negara kita itu lebih baik lagi dari saat ini ya. Jangan sampai negara kita lebih parah lagi ya dari kondisi saat ini. Iya kan? Iya. Kita semua di sini harapannya sama ya. Semua masyarakat kalangan dari bawah sampai atas, khususnya untuk kalangan menengah ke bawah, itu mengharapkan ya negara kita itu menjadi negara yang lebih baik dari saat ini, menjadi negara yang lebih makmur lagi dari saat ini, dan menjadi negara yang lebih sejahtera lagi dari saat ini. Iya kan? Iya dong. Nggak ada yang menginginkan negara kita lebih parah lagi ya dari saat ini, enggak kan? Iya. Maka harus ada yang namanya sebuah kritikan untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan, bukan ya. Akhirul salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.